Hari ini saya tidak khotbah dengan tema Natal karena nanti minggu depan dan mungkin minggu-minggu selanjutnya Bapak Ibu Saudara sudah akan kenyang dengan khotbah-khotbah bertemakan Natal. Namun tetap ada kaitannya dengan Natal. Kita semua tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Hakikat Allah itu cuma satu, kasih. Dan kita semua tahu juga bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Sebagai buktinya, dia juga sudah berikan anak tunggalnya turun dari surga ke bumi hanya untuk menebus dosa manusia. Namun pada kenyataan, pada sikap-sikap hati kita, kadang-kadang kita ini seolah-olah mengatakan Allah itu kurang mengasihi, bahkan kadang katakan tidak mengasihi. Seperti tadi Bu Sien katakan, pada kenyataan hidupnya ini memang kadang-kadang kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah, yang penuh kasih itu. Akan tetapi, biarlah kita belajar untuk terus meyakini bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ketika kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan, bukan berarti kasih Tuhan yang ada pada diri kita ini berkurang. Jadi saya mau memberikan pengajaran yang agak lebih dalam. Kita harus tahu setiap manusia sudah diberikan kasih secara penuh. 100%. Setiap manusia, orang Kristen bukan orang Kristen, sudah diberikan kasih ini. Jadi jangan pikir kasih itu miliknya orang Kristen. Tuhan itu adil. Semuanya diberikan dengan kasih 100%. Tapi kenapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan 100%? Jawabannya gampang. Karena kita memindahkan sebagian dari kasih itu pada kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kalau kita memindahkan kasih itu mengasihi diri kita, akan berkurang kasih pada Tuhan. Kalau kita memindahkan kasih kita pada hobi, kesenangan kita, kasih Tuhan akan berkurang. Kalau kita pindahkan pada pekerjaan kita, gila bekerja, melupakan Tuhan sampai untuk Tuhan tidak ada waktu, berarti itu kasihnya terlalu banyak dipindahkan. Dan juga kadang kita memindahkan kasih itu kepada mamon, cari uang sebanyak-banyaknya. Kita juga kadang memindahkan kasih itu pada kedudukan, sehingga kita gila hormat. Kita juga memindahkan kasih itu pada kemampuan kita yang akan membuat kita menjadi sombong. Kita juga memindahkan anak, istri, cucu, orang diandalkan, akhirnya kita berkurang kasihnya pada Tuhan. Dan inilah kasih yang terselubung. Hati-hati. Oleh karena itu, biarlah kita semua menyadari hal ini. Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ada ayat mengatakan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Kata membedakan di sini adalah kurang tepat. Karena orang tadi saya katakan memindahkan kasih itu. Kalau kita pindahkan kasih itu, akan berakibat pada dosa karena kita menuruti keinginan daging. Dan mutasi dari dosa itulah yang membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Jadi Tuhan itu bukan membuat perbedaan, tapi menyatakan perbedaan itu. Supaya jelas ini loh orang benar, ini loh orang fasik. Jangan diartikan salah, karena bahasa Indonesia kadang-kadang lemah. Membuat perbedaan loh, Tuhan gak adil. Enggak. Justru apa yang terjadi dalam diri kita sendirilah, akibat ulah kita sendirilah yang membuat perbedaan itu. Dan perbedaan itu akan semakin jelas kalau kita semakin jauh kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya mengambil sebuah tema. Orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana sesungguhnya orang yang mengasihi Tuhan itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, seperti bertanya pada Petrus. Misalnya kepada saya aja. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun tanyai, ketika sebelum dia naik ke surga, Petrus ditanyai, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalau pertanyaan itu saya lontarkan pada Bapak Ibu pagi hari ini,
Silakan Bapak Ibu jawab sendiri-sendiri. Ada banyak orang membuktikan kasih itu mungkin dengan cara yang salah. Apa mengasihi Tuhan itu dengan rajin datang ibadah? Langsung dijawab tidak sama Bu Marta. Tegas. Betul jawabannya. Ibadah nggak salah. Ibadah itu mengandung janji kalau esensinya tepat. Akan tetapi kalau ibadah hanya untuk pertemuan, hanya untuk menunjukkan aku nih lo mengasihi Tuhan, kemudian setelah terkena sebuah masalah, seperti sebuah contoh yang pernah saya dengar kesaksian dari seseorang, dia itu ibadah 1 minggu sebelum pandemi ya, dulu jauh sebelum pandemi. Dia katakan saya ibadah seminggu 8 kali. Bayangkan, sehari sekali lebih sedikit. Tapi pada suatu saat, 1 menit pun tidak pernah terlihat di gereja. Karena dia les dengan seseorang. Dan dia tidak Tuhan-Tuhanan katanya. Bukan sebuah bukti. Saya tertarik dengan pujian dari Bobby Vivian. Saya senang sindiran-sindiran tajamnya itu. Kalau kita ini mau menerima, itu akan menyadarkan pada kita. Ada pujian mengatakan, maaf kalau saya tidak bisa nirukan dengan tepat. Setiap hari, kutanya kau setiap, saya sulit. Cuma dikatakan, dia tanya, setiap Sabtu kamu kemana? Kutanya kau Sabtu kamu kemana? Dia katakan, ke gereja. Setiap minggu kamu kemana? Ke gereja. Setiap hari kamu gereja tapi hidupmu nggak berbeda. Mulutmu nggak dijaga. Kemudian ditanya lagi, setiap hari Senin kamu kemana? Ke kebaktian. Setiap hari Selasa kamu kemana? Ke kebaktian. Kamu ke kebaktian setiap hari tapi mengapa nilaimu berantakan? Prestasimu pas-pasan. Ditanya lagi, setiap hari Rabu kamu kemana? Ke persekutuan. Setiap Kamis, Jumat kemana? Ke persekutuan. Walaupun kamu setiap hari ke persekutuan tetapi bisnismu tipu kiri kanan, korupsi kolusi terus berjalan. Sehingga pada penutupnya pujian mengatakan, jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin ke persekutuan. Yang penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. Sorry ya, saya tidak pandai untuk muji, tapi saya liriknya, syairnya itu menggelitik telinga. Dari Senin sampai kembali Senin, kalau tidak kebaktian, persekutuan, ke kebaktian. Bayangkan, tapi ternyata hidupnya tidak berbeda. Jadi bukan membuktikan datang ke ibadah itu mengasihi Tuhan sepenuhnya. Selanjutnya, apakah dengan banyak menolong orang atau berbuat baik itu bukti untuk mengasihi Tuhan? Tidak lagi jawabannya. Dulu sering saya katakan, teroris itu semua saya tidak pernah lihat rata-rata ketika ditanya penduduk di sekitarnya ketika dia di situ menyewa atau kontrak. Semua mengatakan baik. Dia suka ngasih anak saya uang. Kadang-kadang memberi pinjaman. Tuh bayangkan, itu bukan bukti untuk mengasihi Tuhan. Kalau itu adalah kasih yang terselubung. Kemudian, apakah dengan rajin baca firman Tuhan? Tidak lagi. Saya bukan katakan salah loh baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu adalah tahap awal. Baca firman, dengarkan firman itu timbul imannya, tapi yang penting adalah melakukan dengan pengalaman firman. Kalau baca firman tok, saya katakan baca firman tok, ahli Taurat lebih daripada kita. Bahkan setiap orang bisa baca Alkitab, bisa. Wong bahasanya bisa dibaca kok. Kecuali bahasanya, bahasa Ibrani diserahkan pada Bapak Ibu yang tidak ngerti. Alkitab bahasa Indonesia, dari Lembaga Alkitab Indonesia ada. Bukan itu bukti dari mengasihi Tuhan. Satu lagi, masih 2, satu lagi. Apakah karena bisa berbahasa roh
itu membuktikan kasih Tuhan? Juga tidak. Tapi bukan salah berbahasa roh. Bahkan berbahasa roh itu penting. Tapi untuk membangun dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Ya, jadi mengasihi orang lain itu penting. Bahasa roh adalah mengasihi diri kita sendiri untuk membangun iman. Kalau iman kita tidak dibangkitkan, kita melayani dengan iman yang lemah. Yang dilayani ikut lemah. Butuh bahasa roh, butuh. Tapi itu bukan kasih Tuhan. Saya sendiri melihat orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh. Tapi dia itu punya kasih yang begitu besar. Ada seorang jemaat di Siman yang mengatakan, saya ini berdoa pada Tuhan supaya saya ini bisa memberkati hamba-hamba Tuhan. Terlebih hamba-hamba Tuhan yang di desa, yang berkekurangan. Dia sendiri orang yang pas-pasan, dia minta doa seperti itu dan saya dengar. Tuhan berkati saya supaya bisa memberkati hamba-hamba Tuhan. Supaya kadang-kadang itu bisa memberi uang bensin pada hamba Tuhan. Bisa menolong dia ketika dalam kesulitan. Itulah bukti kasih pada Tuhan. Kemudian yang terakhir, apakah mengasihi Tuhan itu dengan apa yang sudah, apakah kita mengasihi Tuhan karena apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kita? Jadi kalau Tuhan tidak berbuat baik pada kita tidak mengasihi. Tapi kalau Tuhan memberkati kita mengasihi Tuhan. Itulah yang sering terjadi. Dalam tahap awal mungkin ketika kita menghadapi kesulitan, tetap mengatakan, aku masih mengasihi Tuhan. Ketika sakit tidak sembuh-sembuh, mulai ragu-ragu. Apakah Tuhan itu mengasihi saya? Sehingga kasihnya kepada Tuhan berkurang. Itu bukan sebuah tolak ukur. Karena itu biarlah kita boleh mengasihi Tuhan. Sehingga orang berkata, sebuah kata kiasan, jangan pandang tangannya Yesus, pandanglah wajah Yesus. Ngerti maksudnya? Bapak Ibu ngerti dengan kata-kata ini? Jangan pandang tangan Yesus, pandanglah wajah Yesus. Artinya jangan memandang dari apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kamu. Tapi pandanglah wajah Yesus yang penuh kasih itu. Karena ketika kita memandang wajah Yesus, ada tatapan mata penuh arti yang kita kadang-kadang tidak ngerti. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kadang orang itu untuk membuktikan kasih, tidak bisa ngomong aku mengasihimu, enggak. Kadang-kadang kita memandang dengan wajah berlinangan air mata. Aku tidak bisa mengatakan aku mengasihi kamu. Tapi hati yang akan berbicara. Demikian juga dengan kita. Jangan terpancang pada apa yang sudah Tuhan perbuat pada kita. Diberkati, tidak diberkati. Berhasil, tidak berhasil. Sembuh, tidak sembuh. Tetap yakini bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Setuju? Yang setuju dengan pendapat saya katakan amin. Karena itu pagi hari ini kita mau belajar apa sih sesungguhnya, bagaimana sih mengasihi Tuhan itu. Kita akan belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan sikap hati yang benar sebagai bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Kita baca di Yohanes 14 ayat 23 sampai 28. Yohanes 14 ayat 23 sampai 28. Kembali saya ingin salah satu bisa membacakan dengan suara keras karena ibadah ini ibadah onsite. Yang di rumah silahkan mendengar saja. Puji Tuhan.
Amin. Nah, saudara, dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 28 yang kalau Bapak Ibu baca di tab, semuanya bertuliskan merah. Berarti Tuhan Yesus yang berbicara sendiri. Di sana paling tidak ada 3 sikap hati yang Tuhan inginkan sebagai bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup di dalam firman. Saya ulangi, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup dalam firman. Ayat ini ya terdapat di ayat 23 sampai 24. Ayat ini sebetulnya penegasan dari ayat 21 sebelumnya yang di sana mengatakan, ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa yang memegang perintah dan melakukan, itulah yang dikatakan hidup di dalam firman. Orang hidup dalam firman adalah orang yang menuruti firman. Menurut ayat 23 tadi dikatakan, jika seorang mengasihiku, ia akan menuruti firmanku. Kata menuruti dalam bahasa Yunani adalah tereo. Tereo berarti mengurusi dan mengawal dengan hati-hati. Firman itu diurusi, bukan sekedar dibaca. Diurusi itu berarti ya diperhatikan benar dan berusaha untuk bisa mengerti yang di dalam, yang isi yang terkandung di dalamnya. Karena itu firman tidak sekedar dihafal, makanya tadi saya katakan tidak sekedar bisa baca firman tiap pagi, tapi harus dikawal dan diurusi serta dibuktikan dalam perjalanan hidup kita. Iman kita tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita tidak pernah bisa membuktikan firman. Dan firman baru bisa dibuktikan ketika kita mau melangkah untuk melakukan. Ketika kita bisa melihat itu, iman kita akan naik. Oh iya, kalau gitu betul firman Tuhan. Kalau selamanya hanya dengar tidak pernah terjadi dalam hidupnya, apa yang dijanjikan Tuhan dalam Alkitab, imanmu juga tidak akan pernah bertumbuh. Saya yakin. Karena itu belajarlah untuk mengalami pengalaman iman. Orang sekarang mengatakan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan adalah menikmati janji-janji Tuhan yang terbukti dalam kehidupan. Bukan sekedar perkataan. Bobby Vivian kembali di sana dengan pujiannya yang menyentuh hati juga, dia katakan, Tuhan Yesus ubah hatiku, agar tak sia-sia semua ibadahku. Tuhan Yesus buka mataku, agar pelayananku berkenan padamu. Ampuni aku, agar aku kembali padamu. Sorry kalau saya makin saya nyanyikan makin ketiduran semua. Saya stop aja. Itulah kata-kata dari, memang dikatakan di sini. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus ubah hatiku, agar tidak sia-sia semua ibadahku. Tuhan Yesus buka mataku, agar pelayananku berkenan padamu. Ampuni aku, ampuni aku. Memang hidup ini diberikan pada Tuhan untuk dijalani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kebanyakan dari kita, hidup ini kita jalani yang sesuai dengan kehendak hati kita. Belajar bagaimana untuk bisa menuruti kehendak Bapa di surga. Tidak mudah, tapi bisa dipelajari asal mau dan diurapi oleh Roh Kudus. Karena yang Tuhan minta bukanlah kemampuan, tidak, hanya kemauan. Kemarin saya beserta saudara-saudara saya membahas tentang Gideon. Sesungguhnya kalau kita lihat di sana bagaimana Gideon memenangkan pertempuran itu hal-hal yang Gideon itu hanya asal dipasang aja. Karena bayangkan, ketika dia mengajukan 30.000 orang,
disuruh tanya yang benar-benar ada keberatan dalam hatinya, silakan pergi. Sisa 20.000 orang, 10.000 pulang. Terus disaring lagi Tuhan, terlalu banyak. Suruh minum air. Yang minum seperti anjing, dan minum yang menadahkan tangannya, bedakan. Yang menadahkan tangannya cuma 300 orang, itu ambilen. Sudah 300 dibagi 3 lagi 100. Yang dihadapi puluhan ribu orang, masuk akal tak? Di sini loh Tuhan tuh menunjukkan bahwa firman itu luar biasa dan kasihnya pada kita itu. Dia butuh kita, butuh melakukan firman, butuh bagian kita melangkah, mau. Apa sih beratnya mau? Ngomongnya memang gampang. Untuk mau itu banyak penyangkalan loh. Penyangkalan harga diri, penyangkalan tubuh yang dikuasai kedagingan. Tapi asal kita mau, luar biasa Tuhan kita akan bekerja dalam diri kita. Nah, firman, di sini kata firman, dalam bahasa Yunani itu logos, itu punya 3 arti. Yang pertama adalah the word of God, atau perkataan Allah. Yang isinya berupa perintah dan larangan. Coba dibuka Yeremia 19 ayat 16. Yeremia 19. Yeremia 15 ayat 16, maaf. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu ya Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Dikatakan di sana, perkataan-perkataanmu maka aku akan menikmatinya. Dan di sana dikatakan firman-Mu. Firman itu adalah perkataan-perkataan Allah sendiri. Kemudian yang kedua, arti kedua adalah the mind of God, yang artinya pikiran Allah. Yang isinya juga berupa hukum dan ketetapan. Coba dibaca Mazmur 139 ayat 16 dan 17. Mazmur 139 ayat 16 dan 17. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Raja Daud mengatakan firman itu adalah pikirannya Allah. Dan yang ketiga, logos atau firman itu artinya adalah the power of God, yang artinya adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 kita baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, dan juga termasuk kita semua. Firman adalah the power of God. Firman itu bisa hidup dan punya kekuatan. Oleh karena itu, karena firman punya 3 arti itu, maka berarti firman itulah yang akan mengatur kehidupan kita sesuai dengan tatanan Allah. Kalau kita menuruti firman Tuhan, berarti kita menurut tatanan Allah. Tatanan Allah itu sangat-sangat sempurna. Tapi kebanyakan dari kita adalah menyimpang dari tatanan Allah. Tatanan Allah. Kita sering melanggar hukum dan ketetapannya dan menuruti kemauan sendiri. Atau kadang-kadang kita terpengaruh dengan kemauan orang lain. Ini yang celaka. Karena setiap orang harus punya prinsip. Jangan mudah terombang-ambing dengan berbagai-bagai angin pengajaran. Karena yang ngajar itu adalah seorang yang sudah terkenal, hamba Tuhan besar. Hati-hati, setiap kali saya katakan, kita harus punya konsep dalam diri kita sendiri, memperdalam pengetahuan sendiri. Supaya ketika ada sesuatu yang salah, kita bisa tahu. Jadi kita harus bersandar kepada pemahaman Roh Kudus. Dan kita harus, makanya tadi juga perlu banyak-banyak baca firman Tuhan, banyak-banyak diselidiki, dan banyak-banyak dilakukan. Kalau kita bisa melakukan gitu,
sudah punya pengalaman, tidak akan kita bisa dibelokkan dengan angin berbagai-bagai angin pengajaran. Kita harus menyadari betul-betul bahwa Tuhan itu sudah mengatur kehidupan kita ini dengan tatanan yang begitu sempurna. Dan setiap tindakan kita, setiap apa yang akan kita lakukan, kita benar-benar harus berpikir 7 langkah ke depan. Walaupun ini peribahasa Tionghoa. Setiap kita melakukan, kita harus berpikir 7 langkah ke depan. Kalau Alkitab berkata, Yakobus yang mengatakan, hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata. Jadi peribahasa-peribahasa itu sebetulnya mengutip dari Alkitab yang dikembangkan. Yakobus sudah mengatakan, cepat mendengar bukan berarti mau tahu sana sini. Bukan, maksudnya menanggapi dengan teliti apa yang didengar sebelum berkata-kata. Karena banyak perkataan, saya pernah katakan banyak juga salah. Karena manusia ini tidak luput dari salah. Sedetik pikiran kita dikuasai iblis, keluar dari mulut sudah salah. Sedikit kita dikuasai emosi, kita ngomong sudah salah. Tidak usah saudara, saya sering kok. Karena itu kita terus harus waspadai hidup kita. Dan kita bisa hidup di dalam firman, bisa melakukan firman ketika kita keluar dari zona nyaman. Sepanjang kita tidak keluar dari zona nyaman, firman yang kita baca itu hanya sekedar dibaca. Karena isi firman ini menuntut keinginan roh, bukan keinginan daging. Kalau kita sudah mulai bisa belajar keluar dari zona nyaman, barulah kita bisa melakukan firman Tuhan ini dengan benar dan dengan setia. Orang benar adalah orang bijak yang hidup dalam firman. Saya ulangi, orang benar itu adalah orang yang bijak. Orang bijak yang hidup di dalam firman. Orang bijak yang tidak hidup di dalam firman bisa jadi motivator pun bisa. Tapi kita bisa melihat salah satu motivator yang sekarang sudah tidak kelihatan hidungnya. Padahal dia orang yang sangat-sangat terkenal. Bukan. Meridiana masih eksis, bagus sekali. Saya maaf kalau saya nyebut nama. Ini cuma sebuah contoh. Kalau pernah memperhatikan pasti. Sudah tidak kelihatan hidungnya. Tidak pernah nampak di siaran-siaran. Meridiana eksis sampai sekarang. Jadi kita harus jadi orang benar. Kalau kita jadi orang benar, pasti bijak. Karena orang benar hidup dalam firman. Firman ini sumber kebijakan. Karena itu biarlah kita belajar dari firman. Kita boleh kadang-kadang mendengar seperti Meridiana. Meridiana secara terselubung. Perhatikan aja. Firman Tuhan masuk di sana. Saya yakin dia orang Kristen, saya nggak tahu. Karena kata-katanya memang menyitir dari firman Tuhan. Kalau kita bisa hidup di dalam firman, maka benih ilahi itu akan ada dalam diri kita. Benih ilahi itu akan melahirkan berkat-berkat ilahi juga. Yang bukan berarti hanya keuangan saja. Ya, kalau kita menjadi orang benar, dan kita hidup di dalam firman, saya ulang lagi, maka benih ilahi itu akan ada dalam diri kita. Dan kalau kita lakukan terus, benih ini akan tumbuh. Dan tumbuh menghasilkan buah-buah roh. Yang pasti disukai setiap orang. Walaupun tidak disukai oleh mungkin sebagian orang. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menyukai. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, bahwa benih yang Tuhan taruh lewat firman, itu harus berbuah. Dan buahnya itu adalah buah yang manis. Buah yang sedap didengar. Buah yang akan memberkati banyak orang. Yang kedua, supaya kita ini membuktikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengandalkan Roh Kudus. Ayat 26 dari 27.
dari Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengandalkan Roh Kudus. Bukan mengandalkan kemampuannya sendiri, bukan mengandalkan pengalamannya dia sendiri, bukan mengandalkan kedudukannya. Tapi hanya mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah tadi yang dikatakan the power of God. Kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah inilah yang akan menyelamatkan. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatunya. Kita yang tadi ini tidak bisa, Tuhan bisa ajarkan. Kadang-kadang saya tanpa saya sadari, saya bisa berkata-kata mempersiapkan sebuah khotbah. Itu kadang-kadang bukan karena perkataan saya sendiri. Jujur saya katakan. Kadang-kadang mempersiapkan sebuah firman. Susahnya setengah mati. Ketika kita tidak bisa mewujudkan perkataan Allah itu lewat Roh Kudus. Ada dosa dalam diri kita. Maka Roh Kudus kadang-kadang tidak mengilhami. Tapi ketika kita berkenan pada Dia. Maka semuanya itu akan mengalir. Karena Roh Kudus yang akan berbicara dalam diri kita. Amin. Para pembicara yang setuju katakan amin. Benar ya? Sekarang sudah banyak pembicara di Ibar. Libatkan Roh Kudus. Jangan hanya sekedar merangkai kata. Tapi ketika mengandalkan Roh Kudus, maka akan muncullah perkataan-perkataan iman itu yang kadang-kadang menggerakkan siapa yang mendengarkan. Makanya sekali lagi saya katakan, suaranya yang keras sedikit. Mungkin saya waktu itu ngomong di ibadah pertama, di ibadah kedua. Kita ini mau memberkati lewat ibar. Ibar itu tujuannya untuk ibadah bersama, supaya bisa memberkati bersama. Tapi kalau tidak bisa didengarkan suaranya, padahal firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, berkat apa yang didapat? Tidak ada dan sia-sialah. Saya katakan waktu itu, oke lah HP itu memang kadang ada yang pelan. Tapi kalau dulu lewat video jaraknya jauh. Sekarang lewat audio bisa didekatkan ke mic-nya. Bisa dikeraskan suaranya. Jangan kalau marah aja suaranya keras. Beritakan firman juga keras. Karena kerasnya itu keras memberkati, bukan keras bikin mangkel orang. Enggak. Maaf ya, maaf. Ini koreksi. Nah, Roh Kudus itu penentu berhasil tidaknya kita, khususnya dalam pelayanan. Mungkin kita bisa berhasil dalam usaha pekerjaan kita, tanpa mengandalkan Roh Kudus bisa. Tapi kita tidak akan bisa berhasil dalam pelayanan tanpa mengandalkan Roh Kudus. Kalau toh bisa terkenal di hadapan manusia, di hadapan Tuhan akan terjadi seperti Matius 7 ayat 22-23. Aku tidak kenal kamu. Sia-sia bukan? Karena itu andalkan Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus bukan tadi saya katakan segala sesuatu diawali dengan bahasa roh. Bukan. Bahasa roh itu akan muncul sendiri, bukan diprogram. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita bisa merasakan, ya memang awalnya kita harus pancing dengan kita mengeluarkan bahasa roh. Tapi ketika kita mulai merasakan hadirat Tuhan, itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan melibatkan Roh Kudus. Tidak harus diawali dengan bahasa roh. Tapi yakini bahwa Roh Kuduslah yang menjadi penentu atau keberhasilan dalam pelayanan. Atau dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena Roh Kudus adalah, saya katakan tadi, the power of God. Atau kekuatan Allah. Rasul Paulus sendiri meyakini sekali. Aku yakin karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Mengandalkan Roh Kudus berarti melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas.
Dan kalau kita sudah mengandalkan Roh Kudus dalam segala aktivitas, kita harus pasrah kepada Roh. Pasrah pada kepimpinan Roh. Para pelayan Tuhan, pembicara khususnya akan bisa merasakan itu. Kadang-kadang Tuhan itu tidak menghendaki yang seperti itu. Kita sering melanggar, sering. Saya pun kadang-kadang, misalnya disuruh khotbah yang lain, kadang-kadang, aduh Tuhan, aku tidak siap yang ini. Ketika dipaksakan, hambar. Tapi ketika tidak dipaksakan, Tuhan, seperti pagi hari ini saya nurut. Kemarin ketika dapat tugas, saya kaget juga. Saya kunci rapat-rapat mulut saya untuk tidak berkata apa-apa. Karena ini saya yakin dari Tuhan. Ya, saya jalani. Pagi hari ini saya bisa berkata-kata semuanya karena Tuhan. Roh Kudus yang akan melengkapi kehidupan kita semua. Mungkin kita bisa beli rumah, tapi tidak akan mampu memberikan rasa aman. Mungkin kita bisa beli tempat tidur, namun kita tidak akan bisa memberikan kenyenyakan tidur. Mampu tur keliling dunia untuk menuruti hobi, tapi tidak akan mampu memberikan sukacita kekal dalam kehidupan ini. Yang mampu memberikan semuanya adalah Roh Kudus. Karena itu senantiasa mengandalkan Roh Kudus, jangan yang lain. Karena itulah bukti bahwa mengasihi Dia. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang diberikan pada kita sejak di tangga loteng Yerusalem kepada semua orang. Karena sebelumnya itu Roh Kudus hanya diberikan pada orang-orang khusus yang menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Tapi hari ini Roh Kudus diberikan secara merata tanpa kecuali. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang senantiasa bersuka cita karena Yesus. Ayat 28 dari Yohanes 14. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Rasul Paulus mengatakan juga di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, dikatakan sekali lagi bersukacitalah, penekanan yang dalam. Kita harus bersukacita. Karena di sini Tuhan berkata, kalau kita baca sepintas ya ayat ini, Bapak Ibu nanti mesti bertanya, saya ulangi. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata padamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada itu. Orang yang ditinggal pergi itu sukacita apa sedih? Sedih bukan? Di sini ada kata pergi 2 kali loh. Tapi Tuhan bilang suruh bersuka cita. Kita itu harus perhatikan betul ayat itu di mana letak sukacitanya itu. Perhatikan ya. Kata pergi yang pertama dalam bahasa Yunani itu adalah hupago. Hupago artinya meninggalkan jauh. Tuhan akan meninggalkan jauh. Karena dia memang akan kembali kepada Bapa. Yang dijelaskan itu cuma sementara. Jadi masih bisa kita bersuka cita karena kita janjikan. Tapi kata yang kedua, dikatakan sebab aku pergi kepada Bapa. Kata pergi yang kedua ini dalam bahasa Yunani adalah poreomai. Poreomai. Sulit, mengatakannya sulit. Poreomai. Yang artinya tidak sama dengan tadi. Artinya serah terima. Jadi dia pergi kepada Bapa itu, dia serah terimakan kita semua ini ke tangan Bapa. Kalau semuanya sudah diserah terimakan ke tangan Bapa dari sang anak, luar biasa. Sukacitanya di situ. Ya, firman Tuhan dibaca sepintas, gak ketemu bukan? Tapi kalau kita coba belajar bahasa asli, bukan berarti harus bisa bahasa Ibrani Yunani. Bukan. Di Alkitab ada aplikasi yang mengarah ke sana. Aplikasi MySword. Dari MySword diterjemahkan bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris kita mengerti. Walaupun tidak bisa tepat karena kita ini
tidak fasih berbahasa Inggris pun juga nggak bisa. Seperti saya ini. Nggak tahu kalau Pak Sukaryo atau Pak Panggi. Kita akan mengerti tentang Tuhan itu lebih dalam lagi. Perginya bukan pergi untuk tidak kembali. Yang satu pergi, dia janjikan kembali. Yang satu tak serah terima, no. Karena sang pemilik hidup kita adalah Allah. Bapak kita di surga. Sehingga kita bersuka cita di sana. Jadi dalam segala sesuatu, lakukan dengan sukacita. Sukacita karena apa? Yesus. Kita sudah dikasih janji. Ojo khawatir. Di mana aku berada, kamu nanti berada. Seneng enggak? Yesus yang bisa melakukan segala-galanya itu ngomong. Sama dengan kita kalau sama orang yang kita andalkan. Manusia aja lah bayangkan. Ojo khawatir. Di mana kamu ada, aku ada. Aku selalu siap untuk kamu. Rasanya hati bagaimana? Sukacitanya. Bayangkan itu setiap saat, setiap waktu, walaupun di dalam kepahitan, di dalam kesusahan, di dalam kesukaran, di dalam kesakitan. Saya ngomong ini koreksi diri saya sendiri, karena saya ketika menghadapi, khususnya menghadapi istri saya sendiri kadang-kadang goyang. Tapi ingat, kita akan pergi kepada Bapa, karena di mana Dia berada, kita akan ada di sana. Hidup ini hanya sementara. Sementara menurut waktu yang kadang-kadang kita terasa lama. Karena kita nggak suka cita. Padahal dikatakan 1000 tahun sama dengan sehari. Sehingga ada yang menghitung bahwa hidup kita ini hanya 2 jam lebih sedikit kalau 80 tahun. Kalau kita bayangkan seperti itu, tahanlah. Tetap sukacita. Kita akan ketemu. Kalau kita sudah janjikan akan ketemu orang yang dikasihi, wah pasti sukacita terus. Sama dengan kita misalnya gini. Semua anak Tuhan pasti ingin pergi ke Holy Land, bukan? Yang senang angkat tangan. Udah ada yang senang. Ada di belakang satu. Mungkin jawab, Pak, biayanya besar. Lu ingin apa salahnya sih? Tapi ingat ya, itu bukan satu patokan. Saya katakan lagi, bukan sebuah patokan. Oke, saya rubahlah, nanti sulit bayangkannya ada yang angkat tangan. Siapa yang suka kuliner, angkat tangan. Masih tidak banyak. Apa yang paling senangi Bapak Ibu? Oke lah, saya rasa semua senang lah kuliner. Apalagi kalau di traktir. Yang saya buat contoh juga di traktir. Kita ke surga itu enggak bayar. Bukan karena kemampuan, bukan karena kita sudah berikan dan layak masuk surga. Enggak. Jadi contohnya ketika kita ini ditraktir. Ditraktir apa ya yang paling sulit juga. Misal tok. Ditraktir ke kue Tio Apeng. Pak Sukaryo tahu ini. Ditraktir ke sana. Terus dibilangi, nanti ya hari Sabtu kamu tak traktir ke sana. Hari itu masih hari Senin. Sudah bayangkan enggak? Sudah bayangkan sampai kadang-kadang menetes air liurnya. Sudah bayangkan. Wah, aku ditraktir di sana. Nanti aku minta 2 piring. Bisa toh merasakan kira-kira seperti itu. Sukacitanya yang dijanjikan firman Tuhan seperti itu. Saya senang sekali dikatakan di mana aku berada. Di situ engkau pun berada. Itu kata-kata yang kasih yang begitu besar. Seperti tidak bisa dipisahkan. Kalau toh dia harus pulang, Yesus harus naik ke surga karena apa? Dia harus serah terima. Selesailah tugasku, tak serahkan kembali kepada Bapa. Luar biasa. Karena itu biarlah kita ini terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Jangan terlalu banyak gunakan kasih yang diberikan. Jadi kasih tadi saya katakan diberikan itu 100% Bapak Ibu.
dalam hal-hal tertentu Tuhan menghendaki 100% untuk dia. Seperti ibadah ini. Dalam aktivitas kita, jangan sampai yang untuk Tuhan itu di bawah 50% atau di bawah dari keinginan kita sendiri. Kalau keinginan mamonnya 60%, dikurangi sana sini Tuhan tinggal 10%, ya jangan salah kalau hidupmu nantinya tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan gak apa-apa. Kitanya tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Karena seseorang yang menganggap dirinya tidak bisa menyenangkan, itu karena kita sendiri menyisikan, ngerti maksud saya? Ini hitung-hitungan. Kita tidak bisa merasakan kasih karena terlalu banyak kasih kita dialokasikan sama yang lain. Sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, Tuhannya tinggal 10%. Bagaimana bisa merasakan kasih Tuhan dengan 10%? Bagaimana Bapak Ibu bisa hidup dengan penghasilan hanya 10%? Kecuali, konglomerat, saya tidak ngomong seperti itu, dalam hal yang normal. Kita tidak akan menikmati kasih Tuhan dengan kasih yang tinggal hanya 10% untuk Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya kasih itu sudah dibagi rata sama Tuhan. Dalam hukum yang terutama dan utama. Tahu bukan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, dan kasihlah sesamamu. Nah ini, hati-hati. Hukum itu sudah kadaluarsa. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Telah. Makanya hukum itu tidak dikeluarkan oleh Yesus. Dikatakan ketika dia belum mati di atas kayu salib. Tapi setelah itu, aku memberikan perintah baru. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Itu patokannya. Sama. Tapi dalam hal tertentu, katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Tetap yang utama untuk Tuhan. Tapi baginya jangan tidak adil. Barulah kita bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Kesimpulannya, kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Itu karena kita sendiri mengasihi Tuhannya kurang. Bukan Tuhan yang kurang mengasihi kita. Ini yang harus kita tahu. Karena kebanyakan mengatakan, Tuhan mana buktinya? Ya, yang membuat bukti itu karena kesalahan kita. Karena penyakit itu bukanlah ciptaan. Penyakit adalah mutasi dosa. Kecelakaan Tuhan itu bukan rancangannya Tuhan. Kecelakaan itu adalah mutasi dari kesalahan kita. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa mengerti. Saya berharap bisa mengerti seperti saya mengerti. Karena kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu nggak ada cacatnya. Kasih Tuhan itu nggak ada matinya istilah sekarang. Tetap hanya kitanya yang berkurang sehingga yang kita rasakan seperti itu. Kita bisa merasakan katakan dalam cuaca dengan tubuh yang normal, AC di sini menyegarkan. Tapi ketika tubuh kita sakit, kita ngomong, AC-nya kedinginan. Itulah gambarannya. Ketika kasih kita ini berkurang, kita mengatakan Tuhan kurang mengasihi aku. Tuhan tidak mengasihi aku. Jelas ya? Mohon maaf kalau agak panjang. Tuhan memberkati.